terpaksa menikah dengan janda kaya berusia 50 tahun, teman ibuku sendiri, demi melunasi utang keluarga dan membiayai ibu yang sedang sakit keras. Tak disangka, saat malam pertama, hal mengejutkan terjadi. Ternyata, matahari sore mulai tenggelam di balik awan kelabu, meninggalkan jejak cahaya redup di langit Jakarta. Faisal duduk di tepi ranjang di rumah kontrakannya yang sempit, menunduk dengan wajah murung sambil memandangi secarik kertas di tangannya. Itu adalah surat tagihan utang. Utang yang telah menghantui keluarganya selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kita selesai membayar ini? Gumamnya pelan. Suaranya hampir terbenam oleh deru kendaraan dari luar jendela. Di sampingnya ibunya, Bu Nisa, terbaring lemah di atas kasur tipis. Wajah pucat dan tubuh kurusnya menunjukkan betapa keras perjuangannya melawan penyakit yang tak kunjung sembuh. Faisal menghela napas panjang. Ia tahu, hidup mereka tidak akan pernah berubah jika ia tidak segera menemukan solusi. Utang keluarga, mereka bukan jumlah kecil, puluhan juta rupiah yang semakin membengkak karena bunga tinggi. Awalnya, uang itu dipinjam untuk biaya pengobatan Bu Nisa, tetapi kini menjadi beban yang semakin menyesakkan. Pintu kamar tiba-tiba terdorong pelan, dan seorang wanita paruh baya melangkah masuk. Wanita itu adalah Bu Sri, teman lama Bu Nisa yang kini telah menjadi seorang pengusaha sukses. Wajahnya ramah, tetapi ada kekhawatiran terselip di matanya saat ia melihat kondisi Bu Nisa. "Faisal, nak," panggil Bu Sri lembut, "aku sudah bicara dengan ibumu. Aku ingin membantu kalian melunasi utang." Faisal langsung menoleh, matanya menyipit curiga. "Membantu? Maksud ibu?" Bu Sri menarik kursi plastik dekat meja kecil dan duduk di hadapan Faisal. "Aku bisa melunasi semua utang kalian, tapi dengan satu syarat." Ia berhenti sejenak, memberikan waktu bagi Faisal untuk mencerna kata-katanya. "Apa syaratnya?" tanya Faisal. Suaranya datar namun penuh ketegangan. Bu Sri menghela napas, tampak ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, "Kau harus menikah denganku." Ruang kecil itu tiba-tiba terasa lebih sesak. Faisal merasa darahnya berhenti mengalir sesaat. Matanya membelalak, dan ia nyaris tertawa jika saja situasinya tidak begitu serius. "Menikah? Dengan ibu?" Ulangnya, suaranya terdengar seperti bisikan. Bu Sri mengangguk pelan. "Aku tahu ini terdengar gila, nak. Tapi aku sudah lama hidup sendiri setelah suamiku meninggal. Aku butuh teman, seseorang yang bisa mendampingiku di usia senja ini. Dan kau? Kau adalah anak baik, Faisal. Aku percaya kau bisa menjaga ibumu sekaligus membantuku." Faisal meremas secarik kertas di tangannya hingga hampir robek. Pikirannya berkecamuk. Menikahi seorang wanita yang usianya hampir 2 kali lipat dari dirinya? Ini sama sekali tidak masuk akal. Namun, di sisi lain, ia juga tidak punya pilihan lain. Utang keluarganya semakin menumpuk, dan ibunya butuh biaya pengobatan yang tidak mungkin mereka tanggung sendiri. "Ibu tidak serius, kan?" tanyanya akhirnya, mencoba mencari celah untuk menolak. Bu Sri tersenyum tipis. "Aku sangat serius, nak. Aku sudah mempertimbangkan ini matang-matang. Kau hanya perlu berkata ya, dan semua masalahmu akan selesai." Faisal menunduk, merasakan beban dunia di pundaknya. Ia melirik ibunya yang terbaring lemah, kemudian kembali menatap Bu Sri. Dalam hati, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tapi harga yang harus dibayarnya terasa begitu besar. "Baiklah," gumamnya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. "Aku akan menikah dengan ibu." Bu Sri tersenyum lega, tetapi Faisal hanya bisa menunduk dalam diam. Hatinya penuh dengan rasa malu, kecemasan, dan keraguan. Ia tidak tahu apakah keputusan ini akan membawa kebahagiaan atau hanya memperparah penderitaannya. Langit malam terlihat gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar-samar menembus tirai kamar pengantin. Faisal duduk di tepi ranjang besar yang tidak pernah ia bayangkan akan menjadi miliknya. Ia mengenakan pakaian tidur sederhana, tetapi rasanya seperti kostum yang salah ukuran, terlalu besar untuk tubuhnya yang tegang dan penuh ketidakpastian.
Malam ini adalah malam pertamanya sebagai suami Busri. Sebuah realitas yang masih sulit ia terima sepenuhnya. Pikirannya dipenuhi berbagai skenario yang mengerikan. Dari rasa canggung hingga kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi setelah pintu kamar ini tertutup. Ia bahkan sempat mempertanyakan, apakah ia benar-benar siap untuk langkah ini. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan. Faisal menoleh dengan cepat. Jantungnya berdetak lebih kencang. Busri melangkah masuk, mengenakan gaun tidur sederhana yang membuatnya terlihat lebih lembut daripada biasanya. Rambutnya yang disisir rapi tampak bersinar di bawah cahaya lampu kamar. Ia tersenyum tipis, seolah-olah bisa membaca ketegangan yang menyelimuti Faisal. "Selamat malam, Nak," ucapnya pelan, nada suaranya hangat namun penuh keraguan. "Aku tahu ini pasti sulit bagimu." Faisal hanya bisa menunduk, meremas ujung selimut di tangannya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di dalam hatinya, ia merasa malu, takut, dan bingung. Bagaimana mungkin ia bisa menjalani malam pertama dengan seorang wanita yang usianya hampir 2 kali lipat dari dirinya? Busri mendekat dan duduk di sisi lain ranjang, memberikan jarak yang cukup nyaman antara mereka. Ia menatap Faisal dengan penuh pengertian, lalu berkata, "Kau tidak perlu takut, Nak. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kau inginkan. Kita sama-sama butuh waktu untuk saling memahami." Kata-kata itu mengejutkan Faisal. Ia mengira bahwa malam pertama ini akan dipenuhi tekanan atau permintaan yang membuatnya semakin tidak nyaman. Namun, sikap Busri justru sebaliknya, penuh kesabaran dan pengertian. Aku hanya... Faisal mencoba berbicara, tetapi kata-katanya terhenti. Ia merasa ada sesuatu yang tidak terduga dari wanita ini. Sesuatu yang membuatnya penasaran. Busri tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. "Aku tahu ini bukan situasi ideal bagi kita berdua. Tapi jika kita bisa saling menghormati dan memahami satu sama lain, mungkin ini bisa menjadi awal yang baik." Faisal mengangguk pelan, meskipun pikirannya masih penuh dengan pertanyaan. Ia tidak tahu apakah ini hanya sebuah akting dari Busri, ataukah sikap asli wanita itu. Namun, ada satu hal yang ia rasakan dengan jelas. Busri tidak seperti apa yang ia bayangkan sebelumnya. Waktu berlalu dengan sunyi. Keduanya duduk di tepi ranjang, tanpa banyak bicara. Hanya ada desiran angin lembut yang masuk melalui celah jendela, mengusik udara yang sedikit kaku. Akhirnya, Busri bangkit berdiri dan berkata, "Aku akan tidur lebih dulu. Selamat malam, Nak." Faisal hanya bisa mengangguk sekali lagi. Ia menonton Busri berbaring di sisi lain ranjang, membelakanginya. Tubuhnya tampak rileks, tetapi Faisal tahu bahwa wanita itu juga pasti merasakan ketegangan yang sama. Saat keheningan mulai menyelimuti ruangan, Faisal merenung. Ada sesuatu yang aneh tentang Busri. Sesuatu yang membuatnya penasaran. Sikapnya yang sabar dan pengertian tidak sesuai dengan ekspektasi Faisal tentang seorang wanita seusianya. Apakah ini hanya topeng? Ataukah ada alasan lain di balik semua ini? Pikiran-pikiran itu terus mengalir dalam benaknya hingga akhirnya ia tertidur, meninggalkan segala kecemasan dan keraguannya untuk sementara waktu. Pagi hari datang dengan sinar matahari yang menyelinap melalui celah-celah tirai. Faisal bangun dengan perasaan yang masih campur aduk, antara lega dan kebingungan. Malam pertamanya dengan Busri berlalu tanpa insiden. Tetapi ia tahu bahwa tantangan sesungguhnya belum dimulai. Ia masih harus menghadapi realitas lain dari pernikahan ini, termasuk sosok yang selama ini hanya disebut-sebut dalam pembicaraan. Ridho, putra Busri Faisal, baru saja selesai sarapan sederhana di meja makan ketika suara pintu depan terbuka. Langkah-langkah kaki yang mantap terdengar mendekat, dan tak lama kemudian seorang pria muda masuk ke ruang tamu. Pria itu adalah Ridho, tinggi, berpostur tegap, dengan wajah yang tampan namun dingin. Matanya yang tajam langsung menatap Faisal dengan intens, seolah-olah ingin membaca isi pikirannya. "Jadi, ini dia orangnya?" kata Ridho tanpa basa-basi, suaranya dingin seperti es. "Orang yang menikahi ibuku untuk melunasi utang keluarganya?"
Faisal tersentak, merasa tidak nyaman dengan nada bicara Ridho. Ia mencoba menjawab dengan tenang, meskipun ada rasa gugup yang mulai merayap. Aku tidak menyangkal bahwa ini adalah situasi yang sulit, tapi aku tidak berniat memanfaatkan ibumu. Aku hanya ingin membantu keluargaku. Ridho mendengus tampak tidak percaya. Oh, tentu saja. Kau membantu keluargamu dengan menikahi wanita yang usianya hampir 2 kali lipat darimu. Apakah kau benar-benar mengira aku akan mempercayai alasanmu? Bu Sri, yang sedari tadi diam di belakang mereka, akhirnya angkat bicara. Cukup, Ridho. Faisal sudah membuat keputusan ini demi keluarganya, sama seperti aku yang melakukannya demi masa depan kita. Kita semua punya alasan masing-masing. Namun Ridho tidak terlihat puas. Ia melipat tangannya di dada, tatapannya semakin tajam. Ibu, aku tahu apa yang kulihat. Dia hanya pria muda yang butuh uang. Bagaimana mungkin dia bisa benar-benar peduli padamu? Ini semua hanya tentang transaksi. Faisal merasakan amarah mulai naik, tetapi ia berusaha menahan diri. Ia tahu bahwa Ridho memiliki hak untuk merasa marah atau cemburu, tetapi cara pria itu berbicara membuatnya merasa direndahkan. Aku tidak meminta izinmu untuk menikahi ibumu, balas Faisal dengan nada tegas. Tapi jika kau ingin tahu, aku akan berusaha menjadi suami yang baik untuknya. Itu yang bisa aku janjikan. Ridho tertawa sinis. Kau pikir aku akan percaya pada omong kosongmu? Kau bahkan tidak tahu apa-apa tentang ibuku. Bagaimana kau bisa memahaminya? Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Bu Sri mencoba menengahi, tetapi tampaknya tidak ada yang mau mendengarkan. Ridho akhirnya berbalik dan pergi, meninggalkan ruangan dengan langkah kaki yang keras. Suara pintu yang dibantingnya terdengar seperti guntur di telinga Faisal. Setelah kepergian Ridho, suasana menjadi sunyi. Faisal menunduk, merasa lelah dengan konflik yang belum dimulai secara resmi, tetapi sudah terasa begitu berat. Bu Sri mendekatinya, meletakkan tangan di pundaknya dengan lembut. Maafkan Ridho, nak, katanya pelan. Dia hanya merasa khawatir. Dia takut kehilangan ibunya. Faisal mengangguk pelan, meskipun ia tidak sepenuhnya yakin dengan penjelasan itu. Aku mengerti, Bu. Tapi apakah dia akan menerima keberadaanku suatu hari nanti? Bu Sri tersenyum tipis, meskipun ada keraguan di matanya. Waktu yang akan menjawabnya, nak. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersabar. Beberapa hari setelah pertemuan tegang dengan Ridho, suasana di rumah Bu Sri mulai menunjukkan perubahan halus. Faisal masih merasa canggung, tetapi ia mencoba beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia sadar bahwa tidak ada jalan lain untuk kembali ke masa lalu, dan satu-satunya pilihan adalah melangkah maju. Setiap pagi, Faisal bangun lebih awal untuk membantu Bu Sri di dapur. Meskipun ia tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, ia mencoba belajar dari wanita itu. Bu Sri sering tersenyum kecil saat melihat usaha Faisal, meskipun ia jarang mengomentarinya. Ada semacam kelembutan dalam tatapannya yang membuat Faisal merasa sedikit lebih nyaman. Suatu sore, setelah makan siang, Bu Sri duduk di kursi goyang di teras belakang rumah. Faisal memutuskan untuk bergabung dengannya, membawa segelas teh hangat sebagai isyarat kecil persahabatan. Udara sore itu sejuk, dan angin lembut bermain-main dengan dedaunan di halaman. Kau sudah terbiasa tinggal di sini? Tanya Bu Sri. Suaranya tenang seperti biasa. Faisal menghela napas pelan sebelum menjawab. Aku masih belajar, Bu. Ini semua sangat berbeda dari apa yang kubayangkan. Bu Sri mengangguk, matanya tertuju pada pohon mangga yang tumbuh di sudut halaman. Aku tahu ini sulit bagimu. Tapi aku ingin kau tahu, nak. Aku tidak menikah denganmu hanya karena ibumu punya utang. Aku juga merasa kesepian. Aku butuh seseorang yang bisa mendampingiku di usia ini. Pernyataan itu membuat Faisal terkejut. Ia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Bu Sri memiliki alasan emosional yang lebih dalam untuk menikahinya. Sebelumnya, ia hanya menganggap bahwa pernikahan ini semata-mata tentang uang dan kewajiban. Aku tidak tahu kalau ibu merasa begitu, kata Faisal pelan. Suaranya terdengar ragu-ragu. Bu Sri tersenyum tipis.
Tidak banyak orang yang mau mendengarkan ceritaku, Nak. Suamiku meninggal 5 tahun lalu. Dan sejak itu aku hidup sendiri. Putraku, Rido, jarang pulang karena sibuk dengan karier dan urusan pribadinya. Aku merasa seperti seorang bayangan dalam hidup mereka. Faisal merenung. Ia mulai melihat sisi lain dari Busri, seorang wanita yang ternyata juga memiliki rasa kesepian dan kerinduan akan kasih sayang. Semua ini membuatnya merasa lebih dekat dengan wanita itu, meskipun hubungan mereka dimulai dengan alasan yang tidak biasa. Namun, ketika ia mulai merasa lebih nyaman, masalah lain datang tanpa diduga. Suatu malam, saat Faisal sedang membersihkan meja makan, Rido tiba-tiba muncul di ruang tamu. Matanya menyipit saat melihat Faisal bekerja. Jadi, kau benar-benar ingin menjadi pahlawan keluarga, ya? Sindir Rido, nada suaranya penuh ejekan. Apa kau pikir dengan bertingkah seperti ini? Ibuku akan benar-benar percaya padamu. Faisal berusaha tetap tenang, meskipun amarahnya mulai naik. Aku tidak mencoba menjadi pahlawan. Aku hanya ingin membantu. Rido mendekat, wajahnya semakin dingin. Oh, tentu saja. Kau membantu dirimu sendiri, kan? Menikahi seorang wanita tua demi uang. Apakah kau bahkan tahu apa artinya cinta? Kalimat itu seperti pukulan bagi Faisal. Ia merasakan darahnya mendidih, tetapi ia menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Aku tidak berkewajiban menjelaskan apapun padamu, Rido. Tapi jika kau ingin tahu, aku mencoba menjadi suami yang baik untuk ibumu. Rido tertawa sinis. Bagus sekali aktingmu, tapi ingat satu hal. Aku tidak akan pernah menerima keberadaanmu di sini. Dengan langkah besar, Rido meninggalkan ruangan, meninggalkan Faisal, yang kini merasa batinnya kembali terkoyak. Namun, kali ini ia tidak merasa sepenuhnya hancur. Ada sesuatu yang baru dalam dirinya, semacam tekad untuk membuktikan bahwa ia tidak seperti yang Rido tuduhkan. Di tengah malam yang sunyi, Faisal duduk di tepi ranjangnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia mulai menemukan kehangatan dalam rumah ini. Meskipun Rido tetap menjadi batu sandungan, Faisal merasa ada harapan bahwa ia bisa menemukan tempatnya di tengah keluarga baru ini. Malam itu, hujan turun deras di luar rumah. Suara tetesan air yang memukul genting menciptakan irama tenang, meskipun suasana di dalam rumah tidak sepenuhnya damai. Faisal duduk di ruang tamu, menatap foto-foto keluarga yang terpajang di rak buku. Ada beberapa foto Busri bersama suaminya yang telah meninggal, serta foto Rido saat masih kecil. Semua gambar itu tampak membawa cerita tersendiri, cerita yang belum sepenuhnya ia pahami. Sejak pertemuannya dengan Rido yang tegang beberapa hari lalu, Faisal mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh keluarga ini. Sikap Busri yang terkadang murung dan tatapan mata Rido yang dingin membuatnya semakin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu mereka? Saat sedang asyik memandangi foto-foto itu, Busri masuk ke ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia melihat Faisal sedang mengamati salah satu foto lama. Foto pernikahan Busri dengan mendiang suaminya. Foto itu diambil lebih dari 20 tahun lalu, kata Busri pelan. Suaranya terdengar seperti gumaman kenangan. Waktu itu, aku pikir hidupku sudah sempurna. Faisal menoleh, melihat wajah Busri yang dipenuhi rasa nostalgia. Ibu pasti sangat mencintainya, katanya hati-hati. Busri tersenyum tipis, tetapi ada kesedihan yang samar-samar terlihat di matanya. Ya, dulu aku mencintainya, tapi cinta saja tidak cukup untuk bertahan dalam pernikahan yang sulit. Kata-kata itu membuat Faisal terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa pernikahan Busri dulu ternyata penuh dengan masalah. Apa maksud ibu? Tanyanya dengan nada ingin tahu. Busri menghela napas panjang, seolah-olah ragu untuk melanjutkan. Namun setelah beberapa detik, ia akhirnya berkata, "Suamiku. Dia adalah orang yang keras. Dia sering marah-marah tanpa alasan, dan aku harus menahan semua itu demi Rido. Aku tidak ingin putraku tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik, jadi aku selalu diam."
Faisal merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mulai menyadari bahwa trauma masa lalu Busri mungkin menjadi salah satu alasan mengapa wanita itu begitu tertutup dan jarang membicarakan perasaannya. Aku bertahan selama bertahun-tahun, Nak. Lanjut Busri, suaranya semakin lembut namun penuh beban. Tapi ketika dia meninggal 5 tahun lalu, aku merasa lega. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku akhirnya bisa bernapas bebas untuk pertama kalinya dalam hidupku. Faisal terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Cerita Busri membuatnya merasa iba, tetapi juga membuatnya semakin penasaran tentang hubungan antara Busri dan Ridho. Jika Ridho tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik, apakah itu yang membuatnya menjadi pria yang dingin dan keras kepala? Begitu banyak hal yang tidak kau ketahui tentang keluargaku, Nak, kata Busri, memecah keheningan. Ridho, dia memiliki banyak luka yang tidak pernah sembuh. Dia selalu merasa aku lebih memilih suamiku daripada dirinya. Itulah mengapa dia sering menjaga jarak denganku. Faisal mengangguk pelan, mencoba mencerna semua informasi baru ini. Ia mulai memahami bahwa sikap Ridho yang bermusuhan terhadapnya mungkin tidak hanya disebabkan oleh kecemburuannya, tetapi juga oleh trauma masa kecilnya. Kenapa ibu tidak pernah memberitahuku semua ini sebelumnya? Tanya Faisal akhirnya. Busri tersenyum tipis. Matanya menunjukkan keraguan. Ada hal-hal yang tidak mudah dibicarakan, Nak. Tapi aku senang kau mau mendengarkanku. Mungkin kau bisa membantu Ridho. Membantunya untuk memahami bahwa aku tidak pernah meninggalkannya. Di tengah malam yang dingin, Faisal merasa ada beban baru yang menimpanya. Ia sadar bahwa pernikahannya dengan Busri bukan hanya tentang melunasi utang atau mencari tempat tinggal. Ini tentang membangun hubungan yang lebih dalam. Hubungan yang mungkin bisa menyembuhkan luka-luka masa lalu. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Apakah Ridho akan menerima niat baiknya? Ataukah pria itu akan terus menolaknya tanpa memberikan kesempatan? Hari-hari berlalu, tetapi ketegangan antara Faisal dan Ridho tidak kunjung mereda. Sebaliknya, hubungan mereka semakin memanas, seperti api yang ditiup angin. Ridho tampak semakin terganggu dengan kehadiran Faisal di rumah, sementara Faisal sendiri mulai merasa frustrasi karena upayanya untuk mendekati pria itu selalu ditolak mentah-mentah. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Faisal pulang ke rumah dengan harapan bisa bersantai sejenak. Namun, suasana di dalam rumah langsung berubah saat ia melihat Ridho duduk di ruang tamu, wajahnya muram sambil memandangi layar ponselnya. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Faisal merasakan firasat buruk. "Ada apa?" tanya Faisal hati-hati, mencoba menghindari konfrontasi langsung. Ridho mendongak, matanya menyipit dengan nada menantang. "Oh, jadi kau sudah pulang? Bagaimana rasanya hidup enak tanpa harus bekerja keras seperti kami?" Faisal mengerutkan dahi. "Apa maksudmu? Aku juga bekerja, Ridho. Tapi aku yakin uangmu tidak akan pernah cukup untuk membayar semua kemewahan ini." Balas Ridho dengan dingin, tangannya menunjuk ke sekeliling ruangan. "Kau hanya datang ke sini untuk menikmati hasil jerih payah ibuku, kan?" Kalimat itu seperti jarum yang menusuk batin Faisal. Ia merasa semua usahanya selama ini, membantu Busri di rumah, mencoba mendekati Ridho, tidak dihargai sama sekali. Amarahnya mulai naik, meskipun ia berusaha menahannya. "Aku tidak pernah berniat memanfaatkan siapapun," jawab Faisal dengan suara yang lebih tegas. "Aku di sini karena aku ingin membantu keluarga ibuku, dan aku juga ingin menjalani tanggung jawab sebagai suami ibumu." Ridho tertawa sinis, bangkit dari kursinya dengan gerakan cepat. "Tanggung jawab? Kau pikir kau benar-benar bisa menjadi suami ibuku? Kau hanya pria muda yang butuh tempat tinggal dan uang." Faisal tidak bisa menahan diri lagi. Ia melangkah maju, menatap Ridho dengan tatapan tajam. "Dengar. Aku tahu kau tidak suka padaku, tapi aku tidak datang ke sini untuk bertengkar. Aku hanya ingin menjalani hidup ini dengan damai." "Dengan damai?" bentak Ridho, suaranya meninggi. "Bagaimana mungkin ada kedamaian jika kau terus berada di sini? Kehadiranmu hanya membuat segalanya lebih rumit." "Busri,
yang sedari tadi mendengarkan percakapan dari dapur, akhirnya masuk ke ruang tamu. Wajahnya tampak cemas saat melihat kedua pria itu saling berhadapan dengan emosi yang membara. "Cukup," serunya tegas, suaranya memotong ketegangan di udara. "Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kalian lupa bahwa kita semua satu keluarga sekarang?" Rido langsung berbalik kepada ibunya, nadanya penuh kemarahan. "Satu keluarga? Ibu benar-benar menganggapnya sebagai bagian dari keluarga? Dia hanya orang asing yang ibu nikahi demi membayar utang." Kalimat itu membuat Busri tersentak. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia mencoba tetap tegar. "Rido, jangan bicara seperti itu. Aku menikah dengan Faisal, bukan hanya karena alasan finansial. Aku juga butuh seseorang yang bisa mendampingiku di usia ini." "Tapi bagaimana dengan aku, Bu?" balas Rido. Suaranya bergetar. "Aku adalah putramu. Kenapa aku tidak cukup baik untukmu? Kenapa kau lebih memilih dia daripada aku?" Busri terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tampak tidak tahu harus berkata apa. Faisal, yang melihat kondisi ini, merasa hatinya teriris. Ia sadar bahwa Rido tidak hanya marah pada dirinya, tetapi juga merasa terabaikan oleh ibunya selama bertahun-tahun. "Rido," kata Faisal pelan, mencoba meredakan situasi. "Aku tahu kau merasa terancam oleh keberadaanku, tapi aku tidak ingin menggantikan posisimu di hati ibumu. Aku hanya ingin membantu keluarga ini." Rido menatap Faisal dengan mata penuh amarah dan kebencian. "Jangan sok baik, Faisal. Aku tidak akan pernah percaya padamu." Setelah itu, Rido berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah besar, meninggalkan suasana yang begitu sesak dan penuh tekanan. Busri duduk di kursi terdekat, menangis dalam diam. Faisal merasa hatinya hancur melihat wanita itu begitu terluka. "Aku minta maaf, Bu," kata Faisal pelan, mendekati Busri. "Aku tidak bermaksud membuat semuanya semakin sulit." Busri menggeleng lemah. "Ini bukan salahmu, Nak. Ini semua karena kesalahanku. Aku tidak pernah bisa memberikan Rido kasih sayang yang dia butuhkan." Di tengah malam yang sunyi, Faisal duduk di tepi ranjangnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia sadar bahwa konflik dengan Rido tidak akan selesai begitu saja. Pria itu memiliki luka yang mendalam, dan hanya waktu yang bisa menyembuhkannya. Namun, Faisal juga merasa bahwa ia tidak boleh menyerah. Jika ia ingin benar-benar diterima dalam keluarga ini, ia harus terus berusaha. Pagi itu, langit tampak mendung, seolah-olah alam ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah Busri. Faisal bangun dengan perasaan berat di hatinya. Pertengkaran kemarin dengan Rido masih membekas jelas di pikirannya, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki hubungan mereka. Namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Saat sarapan, suasana di meja makan begitu sunyi. Busri duduk di ujung meja, wajahnya terlihat lelah dan murung. Ia hampir tidak menyentuh makanannya, sementara Faisal mencoba makan dengan tenang meskipun nafsu makannya hilang. Rido tidak terlihat sama sekali, mungkin sengaja menghindari kehadiran mereka. Setelah sarapan, Busri akhirnya angkat bicara. "Faisal, Nak," katanya pelan, suaranya terdengar seperti bisikan. "Aku ingin kau tahu bahwa aku sangat bersyukur kau ada di sini. Tapi aku juga khawatir tentang Rido. Dia semakin menjauh dariku." Faisal menunduk, merasa tidak tahu harus berkata apa. Ia sadar bahwa konflik ini bukan hanya tentang dirinya dan Rido, tetapi juga tentang hubungan Busri dengan putranya sendiri. "Aku akan mencoba lebih keras untuk mendekatinya, Bu," jawabnya akhirnya. "Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku tidak akan menyerah." Busri tersenyum tipis, meskipun matanya masih dipenuhi kesedihan. "Terima kasih, Nak. Aku harap Rido bisa melihat niat baikmu suatu hari nanti." Namun, ujian bagi Faisal datang lebih cepat dari yang ia duga. Beberapa jam kemudian, saat ia sedang membersihkan halaman belakang, Rido tiba-tiba muncul dengan wajah penuh kemarahan. Di tangannya, ia memegang sebuah dokumen tua yang tampak usang. "Kau pikir kau bisa membohongi ibuku, ya?" bentak Rido, suaranya dingin namun menusuk.
Aku sudah mengetahui rahasia busukmu. Faisal terkejut, tangannya langsung berhenti bergerak. Rahasia? Apa maksudmu? Ridho melangkah maju, melemparkan dokumen itu ke arah Faisal. Lihat sendiri, utang keluargamu sudah dilunasi sebagian besar sebelum kau menikahi ibuku. Jadi, kenapa kau masih ada di sini? Kau hanya memanfaatkan ibuku, kan? Faisal membungkuk untuk mengambil dokumen itu, membacanya dengan teliti. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa apa yang dikatakan Ridho benar. Sebagian besar utang keluarganya memang sudah dilunasi sebelum pernikahannya dengan Busri. Ini adalah informasi yang bahkan ia sendiri tidak tahu. Aku tidak tahu tentang ini, kata Faisal pelan, suaranya terdengar bingung. Aku tidak pernah melihat dokumen ini sebelumnya. Tentu saja kau tidak tahu, balas Ridho sinis. Karena kau hanya peduli pada dirimu sendiri. Sekarang, aku akan memberitahu ibuku tentang ini. Kita lihat, apakah dia masih mau mempercayaimu setelah mengetahui kebenarannya. Dengan langkah besar, Ridho berlalu meninggalkan halaman belakang, meninggalkan Faisal yang masih terpaku di tempatnya. Pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin ia tidak mengetahui soal ini? Apakah ada yang sengaja menyembunyikannya darinya? Faisal segera masuk ke dalam rumah, mencari Busri. Ia menemukannya di ruang tamu, wajahnya pucat karena tampaknya sudah mendengar kabar dari Ridho. Busri, panggil Faisal, suaranya penuh ketegangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa aku tidak tahu tentang utang ini? Busri menatap Faisal dengan mata yang penuh rasa bersalah. Maafkan aku, nak, katanya pelan. Aku sengaja tidak memberitahumu. Aku takut jika kau tahu, kau tidak akan mau menikah denganku. Faisal terdiam, merasa dunianya runtuh seketika. Ia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya ia percayai. Jadi, semua ini hanya sandiwara. Kau menikahiku karena kau butuh teman, bukan karena utang keluargaku. Busri menggeleng cepat, air mata mulai mengalir di pipinya. Tidak, nak. Itu bukan alasan utamaku. Aku benar-benar butuh pendamping di usia senjaku. Aku tidak ingin hidup sendirian lagi. Faisal merasa batinnya tercabik-cabik. Di satu sisi, ia mengerti mengapa Busri melakukan ini. Tapi di sisi lain, ia merasa telah dimanfaatkan tanpa sepengetahuannya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya, Bu, katanya akhirnya. Suaranya terdengar berat. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan ini. Setelah itu, Faisal meninggalkan rumah, membutuhkan udara segar untuk meredakan emosinya yang kacau. Ia berjalan tanpa tujuan, memikirkan semua yang telah terjadi. Apakah ia harus meninggalkan semuanya dan kembali ke kehidupan lamanya? Ataukah ia harus tetap bertahan dan membuktikan bahwa niatnya baik? Di tengah keraguannya, satu hal yang ia yakini adalah bahwa ia tidak bisa membuat keputusan gegabah. Ia harus menemukan kebenaran sepenuhnya sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Malam semakin larut, tetapi Faisal masih duduk di bangku taman dekat rumah Busri. Udara dingin mulai menusuk kulitnya, namun ia tidak merasakannya. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Apakah ia harus meninggalkan semua ini? Ataukah ia harus mempertahankan pernikahannya dengan Busri meskipun kebenaran telah terungkap? Saat ia tenggelam dalam pikiran-pikirannya, langkah kaki mendekat terdengar dari kejauhan. Faisal menoleh dan melihat Busri berdiri di bawah cahaya, lampu taman, wajahnya penuh rasa bersalah dan kecemasan. Faisal, panggil Busri pelan, suaranya bergetar. Aku tahu kau marah padaku, tapi aku ingin menjelaskan semuanya. Faisal menarik napas panjang sebelum akhirnya angkat bicara. Jelaskan, Bu, aku butuh kebenaran sepenuhnya. Busri duduk di samping Faisal. Matanya tertunduk seolah-olah tidak berani menatap pria muda itu. Aku memang menyembunyikan soal utangmu. Tapi itu bukan karena aku ingin memanfaatkanmu. Aku takut jika kau tahu, kau akan menolak untuk menikah denganku. Kenapa ibu melakukan ini? Tanya Faisal. Suaranya terdengar lebih tegas. Apa ibu benar-benar menganggap aku bisa dicampakkan begitu saja?
Bu Sri menggeleng cepat. Tidak, Nak. Aku tahu apa yang kuperbuat salah. Aku hanya merasa kesepian, dan aku pikir kau adalah orang yang bisa membantuku melewati masa sulit ini. Aku tidak ingin hidup sendiri lagi. Faisal terdiam, mencoba memahami alasan Bu Sri. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Lalu, kenapa Ridho punya dokumen itu? Apa dia sudah lama mengetahuinya? Bu Sri menghela napas panjang, tampak ragu-ragu untuk melanjutkan. Namun, setelah beberapa saat, ia berkata, Ridho, dia selalu menentang pernikahan ini. Dia bahkan mencari-cari cara untuk menjatuhkanmu di mataku. Dokumen itu, dia menemukannya di kotak penyimpanan lamaku. Faisal merasakan amarahnya kembali naik. Jadi, ini semua adalah rencana Ridho? Dia sengaja memanfaatkan informasi ini untuk menghancurkanku? Bu Sri mengangguk pelan, matanya penuh penyesalan. Dia memang sangat marah padamu. Dia merasa kau merebut tempatnya di keluarga ini. Tapi aku tidak menyangka dia akan sejauh ini. Faisal meremas tangannya erat-erat, mencoba menahan emosi yang hampir meledak. Aku tidak pernah berniat merebut apapun darinya. Aku hanya ingin membantu keluargaku dan aku juga ingin menjadi suamimu seperti yang kita sepakati. Bu Sri tersenyum tipis, meskipun air mata masih mengalir di pipinya. Aku percaya padamu. Nak, Ridho dia memiliki masalahnya sendiri. Dia merasa terabaikan sejak kecil, dan aku tidak pernah bisa memberikan kasih sayang yang cukup untuknya. Percakapan mereka terhenti ketika suara keras terdengar dari dalam rumah. Mereka berdua langsung menoleh dan melihat Ridho berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh kemarahan. Apa yang kalian bicarakan? Bentak Ridho, suaranya menggema di malam yang sunyi. Masih saja membohongi diri sendiri ya? Kau pikir ibuku akan mempercayaimu setelah semua ini? Faisal berdiri, tatapannya tajam. Aku tidak berbohong, Ridho. Dan aku tidak datang ke sini untuk merebut ibumu darimu. Aku hanya ingin menjalani tanggung jawab sebagai suaminya. Tanggung jawab? Balas Ridho sinis. Kau hanya peduli pada dirimu sendiri. Lihat saja nanti, kau pasti akan meninggalkannya begitu saja. Kalimat itu membuat Faisal semakin marah. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Bu Sri maju selangkah ke depan, suaranya tegas meskipun tubuhnya gemetar. Cukup, Ridho. Aku sudah lelah dengan semua ini. Jika kau tidak bisa menerimanya, maka jangan salahkan Faisal. Ini semua adalah keputusanku. Ridho tertegun, tampak terkejut dengan nada tegas ibunya. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Baiklah, Bu. Kalau begitu, lihat sendiri hasilnya nanti. Aku tidak akan tinggal diam melihat kau dibodohi olehnya. Setelah itu Ridho berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Faisal dan Bu Sri di tengah malam yang dingin. Suasana menjadi sunyi, hanya ada suara angin yang berdesir pelan. Bu Sri menatap Faisal dengan mata penuh permohonan. Maafkan aku, Nak. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Faisal menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak akan meninggalkan ibu, Bu. Tapi Ridho, dia harus bertanggung jawab atas semua ini. Di pagi hari berikutnya, Faisal memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang Ridho. Setelah berbicara dengan tetangga dan teman-teman Bu Sri, ia menemukan fakta yang mengejutkan. Ridho ternyata memiliki utang besar dari bisnisnya yang gagal. Pria itu berencana menggunakan aset Bu Sri untuk melunasi utangnya, dan ia sengaja menciptakan konflik dengan Faisal agar dapat memanipulasi ibunya. Faisal segera memberitahu Bu Sri tentang hal ini. Wanita itu terkejut, tetapi juga merasa lega karena akhirnya mengetahui kebenaran tentang anaknya. Aku tidak menyangka dia akan sejauh ini, katanya pelan. Air mata kembali mengalir di pipinya. Faisal meraih tangan Bu Sri, memberikan dukungan. Kita akan menghadapinya bersama, Bu. Ridho harus bertanggung jawab atas tindakannya. Pagi itu, suasana di rumah Bu Sri berubah menjadi lebih tegang daripada biasanya. Setelah mengetahui rencana licik Ridho untuk memanfaatkan aset ibunya demi melunasi utangnya sendiri, Faisal dan Bu Sri memutuskan untuk menghadapi pria itu secara langsung.
Namun mereka tahu bahwa ini bukanlah pertemuan yang mudah. Ridho adalah pria keras kepala yang tidak akan dengan mudah mengakui kesalahannya. Busri duduk di kursi ruang tamu, wajahnya terlihat lelah namun tegar. Ia tampak seperti seorang wanita yang akhirnya siap menghadapi kenyataan pahit tentang putra yang selama ini ia cintai. Di sampingnya, Faisal berdiri dengan sikap waspada, siap mendukung wanita itu dalam menghadapi konflik keluarga ini. Tidak, lama kemudian Ridho muncul dari kamarnya dengan langkah besar dan ekspresi dingin. Matanya menyipit saat melihat Faisal dan Busri duduk bersama, seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. "Jadi, kalian sudah membicarakanku?" tanyanya sinis. Nada suaranya penuh ejekan. "Apa yang ingin kalian katakan? Aku yakin kalian hanya mencari-cari alasan untuk menjatuhkanku." Faisal melangkah maju, tatapannya tegas. "Kami tidak mencoba menjatuhkanmu, Ridho. Tapi kami tahu apa yang sebenarnya kau lakukan. Kau memanfaatkan dokumen utang Faisal untuk memprovokasi ibumu, dan kau juga berencana menggunakan asetnya untuk melunasi utangmu sendiri." Ridho tertawa sinis, meskipun ada kilatan kepanikan di matanya. "Oh, jadi kau sudah menyelidikiku ya? Apa kau pikir aku akan diam saja setelah semua ini?" "Aku tidak peduli apa yang kau rencanakan," balas Faisal dengan tenang. "Tapi jika kau benar-benar peduli pada ibumu, kau tidak akan melakukan hal-hal seperti ini padanya." Busri angkat bicara. Suaranya terdengar lebih kuat daripada biasanya. "Ridho, nak, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu tentang utangmu, dan aku tahu kau mencoba memanipulasi Faisal agar bisa mendapatkan asetku. Kenapa kau harus sejauh ini?" Ridho terdiam sejenak, matanya menunjukkan campuran antara amarah dan rasa bersalah. "Kenapa? Karena aku tidak punya pilihan lain. Kau selalu memberikan segalanya pada orang lain. Tapi aku bahkan tidak pernah mendapatkan sedikit pun kasih sayang darimu." Kalimat itu membuat Busri tersentak, air mata mulai menggenang di matanya. "Itu tidak benar, Ridho. Aku selalu mencintaimu, tapi kau selalu menjaga jarak dariku. Aku tidak tahu bagaimana cara mendekatimu." Ridho menunduk. Suaranya mulai bergetar. "Kau tidak pernah memperhatikanku. Bahkan setelah ayah meninggal, kau hanya sibuk dengan bisnismu dan urusanmu sendiri. Aku merasa seperti bayangan dalam hidupmu." Faisal menyadari bahwa inilah inti dari masalah, trauma masa kecil Ridho yang membuatnya merasa terabaikan oleh ibunya. Pria muda itu melangkah mendekat, mencoba meredakan situasi. "Ridho, aku tahu kau merasa sakit dan marah. Tapi apa yang kau lakukan ini hanya akan menyakiti ibumu lebih dalam. Kau tidak sendirian dalam masalah ini. Kami bisa membantumu." Ridho mendongak, matanya penuh emosi yang bercampur aduk, amarah, kebencian, tetapi juga keraguan. "Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kau hanya datang ke sini untuk merebut tempatku. Aku tidak pernah berniat merebut apapun darimu," balas Faisal dengan tegas. "Aku di sini karena aku ingin membantu ibumu, dan aku juga ingin membantu keluargaku. Tapi jika kau terus bersikap seperti ini, kau hanya akan kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padamu, ibu kandungmu sendiri." Ridho terdiam, tubuhnya gemetar karena emosi yang tak terkendali. Untuk pertama kalinya, ia tampak goyah. Ia menatap Busri, yang masih duduk dengan wajah penuh harap, meskipun air mata mengalir di pipinya. "Ibu, maafkan aku," kata Ridho akhirnya, suaranya terdengar serak. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa lagi." Busri bangkit dari kursinya dan meraih Ridho dalam pelukan hangat. "Maafkan aku juga, nak. Aku tidak pernah tahu bahwa kau merasa begitu terabaikan. Kita bisa melewati ini bersama-sama." Di sudut ruangan, Faisal menyaksikan momen rekonsiliasi itu dengan perasaan lega. Meskipun ia tidak sepenuhnya diterima oleh Ridho, ia merasa bahwa langkah pertama menuju perdamaian telah diambil. Ia sadar bahwa proses ini tidak akan selesai dalam waktu singkat, tetapi setidaknya ada harapan. Setelah beberapa saat, Ridho melepaskan pelukan ibunya dan menatap Faisal dengan pandangan yang lebih lembut. "Aku masih tidak suka padamu,"
katanya, pelan, meskipun nadanya tidak lagi penuh kemarahan. Tapi, aku akan mencoba menerimamu demi ibuku. Faisal mengangguk, senyum tipis terlihat di wajahnya. Terima kasih Rido, itu sudah cukup bagiku. Meskipun rekonsiliasi sementara telah terjadi, bukan berarti Rido sepenuhnya menyerah pada rencana liciknya. Pria itu masih merasa terancam oleh kehadiran Faisal, yang menurutnya mengambil alih posisi yang seharusnya menjadi miliknya di keluarga ini. Di balik senyum tipis dan kata-kata damainya, Rido mulai menyusun strategi baru untuk menjatuhkan Faisal. Kali ini dengan cara yang lebih licik dan mematikan. Beberapa hari setelah pertemuan emosional di ruang tamu, suasana di rumah Busri tampak lebih tenang. Faisal mulai merasakan sedikit kedamaian, meskipun ia tetap waspada terhadap sikap Rido yang tidak sepenuhnya tulus. Namun, apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa Rido diam-diam telah menghubungi beberapa teman lama Busri, terutama mereka yang memiliki pengaruh besar dalam lingkaran sosial wanita itu. Suatu pagi saat Faisal sedang membantu Busri di dapur, ponsel wanita itu berdering. Ia melihat nama yang tertera di layar dan langsung mengerutkan dahi. Apa yang dia inginkan? Gumamnya pelan sebelum menjawab panggilan tersebut. Setelah percakapan singkat, wajah Busri berubah tegang. Faisal, katanya dengan nada khawatir. Teman-temanku baru saja memberitahuku bahwa ada rumor buruk tentang kita. Mereka bilang, kau hanya menikah denganku karena uang, dan kau tidak benar-benar peduli padaku. Faisal terkejut, matanya melebar. Rumor? Dari mana asalnya? Busri menggeleng, tampak bingung. Aku tidak tahu. Tapi rumor ini sudah mulai menyebar di kalangan bisnis dan sosialku. Aku khawatir ini akan merusak reputasiku. Faisal merasakan firasat buruk. Ia tahu siapa yang berada di balik semua ini. Tanpa ragu, ia segera mencari Rido, yang sedang duduk santai di ruang tamu dengan ekspresi puas di wajahnya. Jadi, ini ulahmu? Lagi, ya, bentak Faisal. Suaranya dingin namun tajam. Kau menyebarkan rumor palsu tentang kami? Rido tersenyum sinis, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Apa masalahnya? Kau pikir aku akan diam saja setelah semua yang kau lakukan? Aku hanya membantu orang-orang melihat kebenaran tentangmu. Tidak ada kebenaran dalam fitnah, balas Faisal dengan geram. Apa kau tidak sadar bahwa ini juga akan menyakiti ibumu? Rido tertawa keras, nada suaranya penuh ejekan. Oh, jangan pura-pura peduli padanya. Ini semua demi kebaikannya juga. Jika dia tahu siapa dirimu sebenarnya, dia pasti akan meninggalkanmu. Faisal meremas tangannya erat-erat, mencoba menahan amarahnya. Ia tahu bahwa Rido tidak akan berhenti sampai di sini. Pria itu akan terus mencoba menjatuhkannya, bahkan jika itu berarti merusak hubungan Busri dengan teman-temannya. Malam harinya, Faisal dan Busri duduk bersama di ruang tamu, mencoba mencari solusi untuk menghadapi situasi ini. Busri tampak cemas, sementara Faisal berusaha tenang meskipun hatinya dipenuhi kemarahan. Aku harus menghentikan ini, Bu, kata Faisal akhirnya, suaranya penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan Rido merusak reputasi ibu atau hubungan kita. Busri menatap Faisal dengan mata penuh kepercayaan. Aku percaya padamu, Nak. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Faisal tersenyum tipis, meskipun ada kilatan kekhawatiran di matanya. Kita harus membuktikan bahwa semua ini hanyalah fitnah. Dan aku punya ide bagaimana caranya. Esok harinya, Faisal menghubungi salah satu kenalan dekat Busri, seorang pengacara, bernama Pak Arif. Setelah menjelaskan situasi secara detail, Pak Arif setuju untuk membantu mereka. Rencananya adalah mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan Faisal dan Busri didasarkan pada niat baik, bukan motif materialistis. Sementara itu, Rido terus menyebarkan rumor kepada siapapun yang mau mendengarkannya. Ia bahkan berhasil membuat beberapa artikel palsu di media online lokal yang menyerang reputasi Busri dan Faisal. Namun, langkah ini justru menjadi kesalahan fatal bagi Rido. Pak Arif, dengan keahliannya, berhasil melacak sumber rumor dan artikel-artikel tersebut. Semua jejak digital mengarah pada Rido, termasuk percakapan pribadi yang ia lakukan dengan teman-temannya.
Bukti-bukti ini kemudian disampaikan kepada teman-teman Busri dalam sebuah pertemuan darurat. Saat fakta terungkap, Ridho dipanggil untuk menghadapi konsekuensinya. Di hadapan teman-teman Busri dan beberapa kolega bisnisnya, Ridho dipermalukan secara terbuka. Ia mencoba membela diri, tetapi semua bukti menunjukkan bahwa ia adalah dalang di balik skandal ini. "Ibu, aku hanya ingin melindungimu," kata Ridho. Dengan suara gemetar, mencoba meminta belas kasihan. Namun, kali ini Busri tidak lagi luluh. "Tidak, Ridho. Kau sudah terlalu jauh. Apa yang kau lakukan ini tidak hanya menyakitiku, tapi juga orang lain. Kau harus bertanggung jawab atas tindakanmu." Ridho menunduk. Wajahnya penuh rasa malu dan penyesalan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ambisinya telah membawa bencana bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang ia cintai. Matahari pagi menyinari ruang tamu Busri, menciptakan pola cahaya yang lembut di lantai kayu. Namun, suasana di dalam rumah masih terasa tegang, meskipun pertemuan kemarin telah mengungkap kebenaran tentang Ridho. Faisal duduk di kursi dekat jendela, memandangi halaman belakang dengan tatapan kosong. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai emosi. Kelegaan karena kebenaran akhirnya terungkap, tetapi juga rasa iba terhadap Ridho yang kini harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. "Bu." Sri masuk ke ruangan dengan langkah pelan, wajahnya tampak lelah namun penuh keteguhan. Ia menatap Faisal sejenak sebelum akhirnya duduk di sampingnya. "Bagaimana perasaanmu, Nak?" tanyanya lembut, suaranya penuh kekhawatiran. Faisal menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku merasa lega, Bu. Tapi ada juga rasa sedih. Aku tidak pernah ingin Ridho berakhir seperti ini." Busri tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Aku juga merasa begitu, Nak. Ridho adalah putraku, dan aku tidak bisa sepenuhnya membencinya, meskipun apa yang dia lakukan sangat menyakitkan." Faisal mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Busri pasti merasa batinnya tercabik-cabik. Wanita itu harus memilih antara melindungi nama baiknya dan keluarganya atau mempertahankan hubungan dengan anaknya sendiri. Pilihan itu tidak mudah, dan Faisal merasa salut atas keberanian Busri untuk mengambil sikap tegas terhadap Ridho. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka memecah keheningan. Mereka berdua menoleh dan melihat Ridho masuk dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya tampak lebih kurus daripada biasanya. Ia tidak lagi memiliki aura percaya diri yang biasa ia tunjukkan. Sebaliknya, ia terlihat seperti seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Ridho berdiri di ambang pintu, menatap ibunya dan Faisal dengan pandangan kosong. "Ibu, aku minta maaf," katanya pelan, suaranya terdengar serak. Aku salah." Busri bangkit dari kursinya dan mendekati Ridho. Ia meraih tangan putranya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Maafkan aku juga, Nak. Aku tidak pernah tahu bahwa kau merasa begitu terabaikan. Aku gagal menjadi ibu yang baik untukmu." Ridho menggeleng cepat. Suaranya bergetar. "Tidak, Bu. Ini semua salahku. Aku hanya iri pada Faisal. Aku merasa kau lebih memperhatikannya daripada aku. Aku marah dan aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya." Faisal berdiri dan mendekati mereka, merasakan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan. "Ridho," katanya pelan, "aku tidak pernah berniat merebut tempatmu di hati ibumu. Aku hanya ingin membantu keluarga ini. Dan jika kau butuh dukungan, aku akan selalu ada untukmu." Ridho menatap Faisal dengan mata basah, tampak terkejut dengan kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat Faisal bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar peduli pada keluarga ini. Ia menunduk, suaranya hampir tidak terdengar. "Terima kasih. Aku tidak pantas mendapatkan kebaikanmu." "Bu." Sri memeluk Ridho erat, mencoba memberikan kehangatan yang selama ini hilang dalam hubungan mereka. "Kita masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya, Nak. Kita bisa melewati ini bersama-sama." Di tengah pelukan ibunya, Ridho akhirnya menangis terseduh-seduh, melepaskan semua beban yang selama ini ia pendam.
Faisal menyaksikan momen ini dengan perasaan haru. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, ia tahu bahwa ini adalah awal dari rekonsiliasi yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, suasana di rumah Busri mulai berubah. Ridho mulai membuka diri kepada Faisal, meskipun masih ada rasa canggung di antara mereka. Ia bahkan membantu Faisal membersihkan halaman belakang dan memperbaiki beberapa furnitur tua di rumah. Bagi Faisal, ini adalah tanda bahwa Ridho sedang berusaha menebus kesalahannya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras belakang, Ridho akhirnya angkat bicara. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan, Faisal. Tapi aku benar-benar ingin berubah. Bisa kita mulai dari awal? Faisal tersenyum tipis, mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Tentu saja, Ridho. Kita semua punya masa lalu yang ingin kita perbaiki. Mari kita mulai dari sini. Ridho menjabat tangan Faisal dengan erat, sebuah isyarat bahwa mereka siap untuk melangkah maju bersama. Di belakang mereka, Busri menyaksikan momen ini dengan senyum penuh kebahagiaan. Ia merasa lega karena akhirnya keluarganya mulai kembali utuh. Namun tantangan belum sepenuhnya berakhir. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang dari dunia bisnis Busri. Salah satu mitra bisnisnya ternyata telah mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi beberapa waktu lalu, mencoba memanfaatkan reputasi Busri yang sempat goyah untuk memperluas pengaruh mereka sendiri. Ridho, yang merasa bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, memutuskan untuk turun tangan membantu ibunya. Aku akan memperbaiki semuanya, Bu, kata Ridho dengan nada tegas. Ini adalah kesempatanku untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi anak yang baik. Busri tersenyum, matanya penuh harap. Aku percaya padamu, Nak. Tapi jangan lupa, kamu tidak sendirian. Kita semua akan membantumu. Dengan bimbingan Faisal dan dukungan Busri, Ridho mulai belajar tentang manajemen bisnis dan cara menghadapi tantangan di dunia profesional. Meskipun awalnya sulit, ia menunjukkan tekad yang kuat untuk memperbaiki kesalahannya. Faisal bahkan membantu Ridho membangun hubungan baru dengan beberapa kenalan bisnisnya, membuka pintu bagi Ridho untuk memulai karier yang lebih baik. Sementara itu, Faisal dan Busri semakin solid sebagai pasangan. Mereka mulai menemukan kebahagiaan dalam hubungan mereka, meskipun pernikahan mereka dimulai dengan alasan yang tidak biasa. Faisal merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di tengah keluarga ini. Sementara Busri merasa bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun hidup dalam kesendirian. Di malam yang tenang, Faisal dan Busri duduk di teras belakang, menikmati angin malam yang lembut. Ridho sedang berada di dalam rumah, membaca dokumen bisnis yang ia bawa pulang. Ada keharmonisan yang terasa di udara, sesuatu yang selama ini mereka cari-cari. Kita sudah melewati banyak hal, Nak, kata Busri pelan. Suaranya penuh rasa syukur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku percaya bahwa kita bisa menghadapinya bersama. Faisal mengangguk, senyum hangat terlihat di wajahnya. Ya, Bu, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Di balik semua tantangan yang mereka hadapi, mereka telah menemukan kekuatan dalam persatuan. Dari konflik, pengkhianatan, hingga rekonsiliasi, mereka telah membuktikan bahwa cinta dan pengertian bisa mengalahkan segalanya. Matahari pagi mulai muncul di cakrawala, menyebar kehangatan lembutnya ke seluruh penjuru rumah Busri. Udara segar membawa aroma bunga-bunga yang tumbuh di halaman belakang, menciptakan suasana damai yang jarang terasa sebelumnya. Setelah melewati badai emosi dan konflik yang mengguncang fondasi keluarga ini, kini semuanya mulai menemukan ritme baru. Ritme yang lebih tenang, penuh harapan, dan tanpa beban masa lalu. Faisal duduk di tepi ranjang besar di kamarnya, memandangi cahaya matahari yang menyelinap masuk melalui celah tirai. Ia merenung tentang perjalanan panjang yang telah ia tempuh sejak hari pertama ia setuju untuk menikahi Busri. Dulu, pernikahan itu terasa seperti beban berat yang tidak bisa ia tanggung. Namun, kini ia menyadari bahwa justru dari pernikahan inilah ia menemukan makna hidup yang lebih dalam, tentang arti pengorbanan, penerimaan, dan cinta yang tidak terduga. Ia bangkit dan berjalan menuju dapur, di mana Busri sedang sibuk menyiapkan sarapan pagi. Wanita itu tampak lebih ceria daripada biasanya,
Senyumnya yang lembut membuat suasana di rumah terasa lebih hangat. Faisal mendekatinya, meletakkan satu tangan di pundaknya dengan lembut. "Selamat pagi, Bu," sapanya pelan. Suaranya dipenuhi rasa sayang. "Kau sudah bangun lebih awal hari ini." Busri menoleh, matanya berbinar saat melihat wajah Faisal. "Tentu saja, Nak. Aku ingin memastikan kita semua bisa menikmati hari ini dengan baik, terutama Ridho. Dia akhir-akhir ini bekerja sangat keras untuk bisnis kita." Faisal tersenyum, merasakan kebanggaan dalam hatinya. Perubahan Ridho benar-benar luar biasa. Pria muda itu telah menunjukkan tekad yang kuat untuk memperbaiki kesalahannya dan membuktikan bahwa ia bisa menjadi bagian penting dari keluarga ini. Meskipun masih ada momen-momen canggung antara mereka, Faisal merasa bahwa hubungan mereka semakin erat seiring waktu. Ridho sendiri muncul beberapa menit kemudian. Wajahnya tampak segar meskipun mata lelahnya menunjukkan bahwa ia kurang tidur. "Selamat pagi, Bu Faisal," sapanya dengan nada ramah. Sesuatu yang hampir tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Kau terlihat lelah, Nak," kata Busri khawatir. "Apa kau masih begadang memeriksa dokumen bisnis?" Ridho mengangguk, tetapi senyumnya tetap terlihat di wajahnya. "Ya, tapi aku senang bisa membantu. Ini adalah caraku untuk memperbaiki apa yang sudah kusebabkan. Lagi pula, aku belajar banyak dari Faisal akhir-akhir ini." Faisal tertawa kecil, merasa tersanjung oleh pengakuan Ridho. "Aku hanya memberikan sedikit nasihat, Ridho. Semua usaha datang dari dirimu sendiri." Sarapan pagi berlangsung dengan suasana yang jauh lebih ringan dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Tidak ada ketegangan, tidak ada percakapan dingin atau tatapan penuh amarah. Sebaliknya, ada tawa kecil, obrolan ringan, dan bahkan rencana untuk liburan keluarga yang akan datang. Busri tampak begitu bahagia melihat anak-anaknya, baik Ridho maupun Faisal, berbagi meja makan dengan harmonis. Setelah sarapan, Faisal memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kompleks perumahan. Udara pagi yang segar membantu membersihkan pikirannya dari sisa-sisa kekhawatiran yang masih tersisa. Saat ia berjalan, ia bertemu dengan beberapa tetangga yang dulunya ragu-ragu padanya karena rumor yang tersebar. Namun, kali ini mereka menyapanya dengan ramah. Bahkan ada yang mengucapkan selamat atas cara ia menyelesaikan masalah keluarganya. "Aku tahu kau bukan orang yang buruk, Faisal," kata salah satu tetangga tua dengan senyum lembut. "Semua orang di sini sekarang mengerti bahwa kau benar-benar peduli pada Busri." Faisal merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia sadar bahwa reputasi mereka telah pulih sepenuhnya berkat upaya bersama untuk membuktikan kebenaran. Pengalaman ini mengajarkan Faisal bahwa kepercayaan bisa direbut kembali jika seseorang mau berusaha dengan tulus. Di tengah perjalanan, telepon genggam Faisal berdering. Di layar tertera nama Pak Arif, pengacara yang membantu mereka mengungkap kebenaran tentang Ridho. Faisal segera menjawab panggilan tersebut. "Halo Pak Arif," sapanya sopan. "Faisal, ada kabar baik," balas Pak Arif dengan nada ceria. "Setelah kasus ini, mitra bisnis Busri yang mencoba memanfaatkan situasi telah mundur. Mereka tidak punya alasan kuat untuk melanjutkan perselisihan lagi. Bisnis Busri aman, dan kalian bisa fokus membangunnya lebih besar." Faisal tersenyum lebar, merasa lega mendengar kabar tersebut. "Terima kasih banyak, Pak. Kami sangat berterima kasih atas bantuanmu." Setelah menutup telepon, Faisal memutuskan untuk langsung memberitahu Busri dan Ridho. Ketika ia kembali ke rumah, kedua anggota keluarga itu sedang duduk di ruang tamu, membahas rencana bisnis ke depan. Wajah mereka langsung bersinar saat mendengar kabar baik dari Faisal. "Inilah akhir dari semua masalah kita," kata Busri dengan mata berkaca-kaca. "Kita bisa memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu." Ridho mengangguk setuju, senyumnya terlihat tulus. "Aku tidak sabar untuk membantu ibu membangun bisnis yang lebih besar. Dan tentu saja, aku juga ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi bagian penting dari keluarga ini." Beberapa minggu kemudian, suasana di rumah Busri semakin harmonis. Faisal dan Busri mulai menemukan kebahagiaan dalam hubungan mereka yang semakin dalam. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik dalam pekerjaan rumah tangga maupun dalam
Aktivitas santai seperti menonton film atau berjalan-jalan sore, ada kehangatan yang nyata dalam interaksi mereka, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan saat pernikahan ini dimulai. Ridho juga menunjukkan perkembangan signifikan. Ia tidak lagi menjadi pria yang dingin dan keras kepala. Sebaliknya, ia menjadi sosok yang lebih terbuka, penuh semangat, dan bertanggung jawab. Hubungannya dengan Busri semakin dekat, dan ia juga mulai menghormati Faisal sebagai bagian dari keluarga. Bahkan, ia kadang-kadang bergurau dengan Faisal, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras belakang, Ridho angkat bicara. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan, dan aku tidak akan pernah bisa memperbaiki semuanya sepenuhnya. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku sangat bersyukur memiliki kalian berdua di hidupku. Busri meraih tangan Ridho. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Kami juga sangat bersyukur memilikimu, Nak. Kita semua sudah melewati banyak hal, dan aku yakin kita bisa menghadapi apapun yang akan datang. Faisal tersenyum, merasakan kehangatan yang sama. Ya, kita semua adalah keluarga sekarang. Apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, menciptakan pemandangan indah yang menenangkan. Faisal, Busri, dan Ridho duduk di teras belakang, menikmati momen kebersamaan yang langka ini. Mereka tidak lagi merasa seperti orang asing yang dipertemukan oleh keadaan, tetapi sebagai keluarga yang saling mendukung dan mencintai. Faisal memandangi dua orang yang kini menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Ia merasa bahwa perjalanan ini, meskipun penuh tantangan, telah membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Cinta tidak selalu datang dengan mudah atau sesuai ekspektasi. Tetapi jika seseorang bersedia membuka hati, maka ia akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Busri menatap Faisal dengan pandangan penuh kasih sayang. Aku tidak pernah menyangka bahwa pernikahan ini akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Terima kasih, Nak, karena kau telah membantu kami menemukan kedamaian. Faisal mengangguk, senyumnya terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Aku juga harus berterima kasih padamu, Bu, karena kau telah memberiku tempat untuk pulang. Ridho menambahkan dengan nada humor. Dan aku berterima kasih, karena kalian berdua tidak menyerah padaku, meskipun aku pantas ditinggalkan. Tawa kecil mengisi udara malam, membawa kebahagiaan yang nyata. Mereka tidak lagi takut menghadapi masa depan, karena mereka tahu bahwa mereka akan selalu memiliki satu sama lain.